Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmila Sari Ramadhanian Riza dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irana Misyadina dari kelompok 3. Saya Cahyo dari kelompok 3. Kelompok kami akan membahas tentang isu syariah dalam transaksi mata uang. Yang pertama ada pandangan ulama terhadap isu uang, yaitu menurut Sami Hamud sebagaimana dikemukakan Syekh Wal-Ba'azuhaili dalam kitab Muamalatul ialah sesuatu yang digunakan sebagai media pertukaran mencerminkan isaman atau harga dari sesuatu dan juga sebagai simbol nilai. Nah, di salah satu bukunya itu juga dituliskan yang dimana wahiyya kullu ma yustamalu adatan au wasitan lil taba duli biin tabi riha samanan li asya iwa mik ya salik lil qaumi. Yang artinya nukut ada atau uang adalah setiap sesuatu yang digunakan sebagai media pertukaran yang mencerminkan harga sesuatu dan ukuran atau simbol nilai. Bisa dilihat dari bukunya itu Al-Muamalatul Ma'aliyah Al-Mu'asyirah cetakan ke-6 halaman 150. Lalu yang kedua, menurut Rawas Ko'aji, uang atau yang sering disebut nakot adalah sesuatu yang dijadikan harga atau saman oleh masyarakat. Bisa terdiri dari logam atau kertas yang dicetak dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memiliki otoritas untuk menerbitkannya. Nah, di sini juga dijelaskan dari salah satu bukunya yaitu Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asyirah fi Daul Fiqh was Syariah. Nakot mattakhazat nasu samana minal ma'adini mazrubati au rokil matbu ani wa nafwiha sodiroti anil mu'a sasatil amaliyati sohibatil li'ahtisah, yang artinya nakot atau mata uang adalah sesuatu yang dijadikan harga atau samaan oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dari dua pengertian yang kami suguhkan, tampak dengan jelas bahwa ternyata mengenai soal uang mengalami perubahan bentuk. Dulu yang digunakan adalah koin emas atau perak. Tetapi sekarang keduanya sudah tidak berlaku di masyarakat umum. Sedangkan yang berlaku saat ini adalah uang kertas. Karenanya lebih lanjut, menurut Sami Hamud, uang kertas sekarang adalah cerminan harga bagi sesuatu atau thamanul asyah, sehingga berlaku di dalamnya sifat ribawi dan terkena kewajiban zakat. Lihat Wahba Az-Zuhaili Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asyirah halaman 150. Fayakunul warakun naqdiyul mu'asiru samanal ya ifayajri fihi riba wa tajibu fihi zakatu wa huwa yusyadidun, yang artinya karenanya uang kertas yang sekarang adalah cerminan harga bagi sesuatu sehingga riba berlaku baginya dan terkena kewajiban zakat. Ini adalah pendapat yang tepat. Sifat ribawi ini memiliki konsekuensi uang tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan yang sama, sejenis dan secara tunai sebagaimana emas dan perak. Ia hanya bisa diperjualbelikan dengan yang sama dan sejenis serta tunai. Dengan berpijak pada penjelasan di atas, maka setidaknya dapat dipahami bahwa status hukum uang kertas adalah sama atau dikiaskan dengan emas dan perak, dan sah untuk dibuat sebagai alat tukar atau transaksi.
Dan pada uang kertas melekat sifat ribawi sehingga tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan yang sama, sejenis, dan secara tunai. Hukum mata uang kertas. Mata uang kertas telah menjadi sebuah alat pembayaran yang memiliki harga dan berperan layaknya emas dan perak dalam penggunaannya. Uang kertas telah menjadi standar ukuran nilai barang-barang di zaman ini. Karena penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar tidak lagi nampak dalam transaksi dan jiwa masyarakat merasa tenang dengan menganggapnya sebagai alat tukar dan menyimpannya. Penunaian pembayaran yang sah terwujud dengan dalam skala umum. Sekalipun nilainya bukan pada zatnya, akan tetapi karena faktor luar yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadapnya sebagai sarana pembayaran dan pertukaran. Inilah titik pertimbangan kuat bagi sisi samaniyahnya padanya. Uang kertas dianggap sebagai alat pembayaran independen sebagaimana fungsi emas, perak, dan benda-benda berharga lainnya. Demikian juga uang kertas diklasifikasikan sebagai jenis-jenis yang berbeda-beda dan beraneka ragam, sesuai dengan pihak penerbitnya di negara-negara yang berbeda-beda pula. Artinya, uang kertas Saudi Arabia adalah salah satu dan uang kertas Amerika adalah salah satu jenis. Begitulah setiap uang kertas adalah satu jenis independen secara zatnya. Dengan demikian, hukum riba dengan kedua macamnya riba fadl dan riba nasi'ah berlaku padanya. Sebagaimana kedua riba ini berlaku pada emas dan perak serta barang berharga lainnya. Kewajiban zakat pada uang kertas bila nilainya sudah mencapai nisab terendah dari nisab emas atau perak nisabnya terwujud dengan menggabungkannya dengan harta berharga lainnya dan harga barang yang disiapkan untuk diperdagangkan dan boleh menjadikan mata uang kertas sebagai modal dalam jual beli salam dan serikat kerja sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.